Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jajid Rizky dengan NIM 642331350. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kinerja keuangan yang saya riset dari 3 PT, yaitu PT Jasa Marga Persero Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, dan PT Asuransi Lipo General Insurance Tbk. Pertama-tama, analisis kinerja keuangan adalah evaluasi sistematis atas kesehatan, efisiensi, dan risiko perusahaan melalui pengelolaan data laporan keuangan, yaitu laba rugi, neraca, arus kas, dengan rasio dan tren guna mengungkap kelemahan serta kekuatan operasional secara objektif, sehingga landasan vital bagi manajemen dalam strategi kreditur, dalam kelayakan pinjaman, dan investor dalam valuasi saham. Tujuan utama kajiannya itu ada 5W1H. Yang pertama itu what atau apa. Evaluasi kesehatan finansial via rasio likuiditas, solvitabilitas, profitabilitas, dan aktivitas dari laporan keuangan. Yang kedua ada itu why atau mengapa. Untuk basis keputusan strategis, deteksi resiko, dan akuntabilitas manajemen. Yang ketiga ada who atau siapa. Internal yaitu CFO, manager, dan eksternal investor, kreditor, regulator. Yang keempat ada where atau di mana, di Departemen Keuangan Perusahaan dan Laporan Publik atau ERP atau audit. When atau kapan, periodiknya bulan, kuartal, tahun. Dan incidental atau akuisisi dan pinjaman. How atau bagaimana, pakai asuransi vertikal, horizontal, rasio DuPont, dan benchmarking industri. Yang pertama ada PT Jasa Marga Persero Tbk. Adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang perkembangan, pembangunan, pengoperasionalan, dan pemeliharaan jalan tol di Indonesia. Didirikan pada tahun 1979, Jasa Marga merupakan perusahaan jalan tol pertama dan terbesar di Indonesia, serta menjadi pimpinan pasar dalam industri jalan tol nasional. Selain mengelola jaringan jalanan tol, perusahaan juga mengembangkan bisnis pendukung seperti rest area, layanan operasional jalan tol, dan pengembangan kawasan di sekitar jalan tol. Saham perusahaan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode Etimen JSMR. Yang kedua ada PT Bank Pan Indonesia atau Bank Penin Indonesia. Adalah salah satu bank swasta nasional terbesar di Indonesia yang didirikan pada 17 Agustus 1971, mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1982 dengan kode saham PNBN. Penin Bank bergerak di bidang jasa perbankan dengan menyediakan berbagai layanan seperti tabungan, giro, deposit, kredit, pembiayaan usaha, layanan perbankan digital, serta transaksi internasional bagi nasabah individu maupun perusahaan. Bank ini dikenal memiliki jaringan kantor yang luas di Indonesia serta berkomitmen mendirikan layanan perbankan yang aman, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan nasabah. Yang ketiga ada PT Asuransi Lipo General Insurance Tbk atau GLI. Adalah perusahaan asuransi umum di Indonesia yang didirikan pada 6 September 1963 dan telah menjadi perusahaan terbuka sejak 1997 dengan saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham LPGI atau LGI. Perusahaan ini menyediakan berbagai produk asuransi seperti asuransi kesehatan, kendaraan bermotor, properti, perjalanan, pengangkutan, serta asuransi untuk individu maupun perusahaan. GLI berfokus pada pemberian perlindungan finansial terhadap berbagai risiko dengan didukung layanan digital dan lingkungan pemasaran yang terbesar di berbagai kota di Indonesia. Sejak tahun 2025, LGI berada di bawah kepemilikan strategis Hamuan General Insurance Co. Ltd. di Korea Selatan.
yang diharapkan semakin memperkuat kinerja perusahaan inovasi produk dan daya saing industri asuransi di Indonesia. Valuata asing terhadap kinerja keuangan dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, terutama yang melakukan transaksi internasional seperti ekspor, impor, atau memiliki utang dalam mata uang asing. Perubahan nilai tukar dapat meningkatkan atau menurunkan pendapatan, biaya, serta laba perusahaan. Jika nilai tukar bergerak menguntungkan, laba perusahaan dapat meningkat. Sebaliknya, jika nilai tukar bergerak tidak menguntungkan, perusahaan dapat mengalami kerugian. Selisih kurs yang berdampak pada penurunan kinerja keuangan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko nilai tukar sangat penting untuk menjaga stabilitas kinerja keuangan perusahaan. Yang terakhir ada pengaruh inflasi terhadap kinerja keuangan. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode. Inflasi dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan karena meningkatkan biaya produksi, biaya operasional, dan harga bahan baku. Jika perusahaan tidak mampu menaikkan harga jual sebanding dengan kenaikan biaya, maka laba akan menurun sehingga profitabilitas dan kinerja keuangan ikut melemah. Sebaliknya, perusahaan yang mampu mengendalikan biaya dan menyesuaikan harga jual dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja keuangannya. Oleh karena itu, tingkat inflasi menjadi salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Ini saya akan ngejelasin tentang rasio pada tiga saham yang tadi saya sebutkan. Data yang saya dapatkan dari yang pertama tuh di Jasa Marga ada di investor.co.id, yang kedua ada di Bank Paninnya atau laporan keuangannya, yang ketiga juga sama. Di sini saya dapat data dari tahun 2020 sampai 2024. Ini untuk Jasa Marga, ini untuk Penin Bank, dan asuransi Lipo, General Indonesia Insurance. Sini ada rasionya. Pertama ada rasio likuiditas dengan rumus current ratio sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Yang kedua tuh ada rasio profitabilitas dengan rumus ROE sama dengan laba bersih bagi total ekuilitas kali 10%, 100%. Rasio solvitabilitas dengan rumus DER sama dengan total liabilitas bagi total ekuilitas. Ini untuk Jasa Marga, Bank Penin pun sama Indonesia, juga asuransi Lipo General Insurance. Dari sini saya memiliki data MFA atau Market Value Added, yaitu di mana market capitalized kurang book equity. Data yang saya ambil dari tahun 2020 sampai 2024. Sini yang pertama data-data ini saya dapati dari idx.co.id. Yang kedua data ini saya ambil dari annual reportnya. By the way ini dari data saham Jasa Marga TBK. Nah, di sini ada market cap-nya dengan rumus market cap sama dengan harga kali jumlah saham. Dan kedua tuh ada neraca yang dengan isi total ekuilitasnya. Kalau positif premium, kalau negatif diskon. Kebetulan yang saya dapatkan negatif, berarti di diskon. Sini ada grafiknya juga. Ini perbandingan EVA dan MFA-nya. Sini ada tahun 2024. Sini ada EVA-nya, EVA dalam miliar. Sini ada dari laporan keuangan, yaitu laba usahanya. Yang kedua ada tax rate-nya. Yang ketiga dari EBT dan tax rate-nya. Di sini juga ada invest capital-nya,
dari neraca atau total ekualitas. Yang kedua ada utang bank dan yaitu utang bank tambah obligasi. Selanjutnya saya akan ngejelasin RCEG-nya. Sini saya mengambil data dari PT Bank Pan Indonesia. Nah, yang pertama ada kredit bermasalah atau NPL gross dengan satuan jutaan rupiah. Ini sama saya ambil dari laporan keuangannya. Yang kedua tuh ada total kredit yang diberikan. Nah, di sini ada NPL gross-nya dengan rumus kredit bermasalah dibagi total kredit dikali 100%. Di sini ada dana pihak ketiga. Terus ada juga LDR atau LFR dalam persen dengan rumus total kredit kali DPK bagi DPK kali 100. Sini juga ada laba sebelum pajak, total aset, dan ROA dengan rumus laba sebelum pajak dibagi total aset kali 100. Sini ada pendapatan bunga bersih, ada aset produktif, dan juga kita mendapatkan NIM-nya dengan rumus pendapatan bunga bersih bagi aset produktif kali 100. Beban operasional juga ada, pendapatan operasional juga ada. Kira kita mendapatkan BOPO dengan rumus beban operasional dibagi pendapatan operasional kali 100. Sini juga ada modal tier 1 tambah tier 2 dalam jutaan. Kedua tuh ada ATMR atau aset tertimbang menurut resiko. Kira mendapatkan CAR dengan rumus modal dalam kurung ter 1 tambah ter 2 tutup kurung dibagi ATMR kali 100. Sini juga ada skor dari GCG banknya. Dari skala 1 sampai 5 saya mendapatkan 2. Oke, lanjut. Di sini saya akan ngejelasin kebangkrutannya. Di sini datanya sama dari laporan keuangan. Kebetulan saya ngambil jasa marga dari tahun 2020 sampai 2024. Di sini ada total aset dan lain-lain. Di sini hasilnya ada perhitungan skornya per tahun. Yang dimana tahun keempat berbahaya, tahun ketiga gray zone, kedua berbahaya, tahun pertama berbahaya, yang terbarunya berbahaya dengan rata-rata hasilnya berbahaya. Perhitungannya kemungkinan akan bangkrut. Nah, ini ringkasan hasil dalam tahun terbaru. Di sini saya akan ngejelasin exposure valuata asingnya. Di sini ada dari US dollar, Singapura dolar. Ini tahun 2024. Ya, 2024. Ini ada kas setara kasnya dengan USD, piutang usahanya USD, piutang usahanya SGD. Ada liabilitas dalam valuasi. Utang banknya dalam USD, utang obligasi USD, utang usaha JPY. Ini story kursnya tahun 2020 sampai 2024. Dan juga ada ini mengacu pada hasil yang ada di Google. Ini dampaknya. Ini saya akan ngejelasin tentang gross profit marginnya. Sini data yang saya ambil dari inflasi dari tahun 2019 sampai 2023. Inflasinya ada 2,72% sampai
3,53 dengan rata-rata 3,06. Sini juga ada pendapatannya dalam juta rupiah, PPI juga ada. Dari data yang saya ambil dari annual report dari tahun 2019 sampai 2023. Ini ada koefisien determinasinya, koefisien kolerasi, standar error of estimate, jumlah observasinya. Ini hasilnya juga. Predik. Ini untuk prediksinya, inflasi skenario-nya jika X-nya dalam persen, untuk sangat rendah itu ada 1,50. Kategorinya dampaknya itu meningkat. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.